Salam, saya Irfan dan mereka berdua adalah istri saya. Di channel ini kami akan membagikan video yang semoga bermanfaat untuk Anda saksikan. Jadi pertanyaan selanjutnya, Ya. bagaimana pembagian tentang ranjang? Apakah istri-istri Anda pernah minta full seminggu? Pembagian tentang ranjang, apakah istri pernah minta seminggu? Bismillah, seingat saya tidak pernah ada di antara istri saya yang meminta secara langsung kepada saya untuk jatah 1 minggu urusan ranjang. Tidak pernah ada yang meminta secara langsung. Kalau di dalam hatinya niat ini ada terbesit, mungkin saja. Akan tetapi belum pernah disampaikan secara langsung, itu ya. Nah, tapi ketika ada istri yang menyampaikan ini secara langsung, insya Allah saya akan memberikan nasihat kepadanya bahwa ini adalah bisikan syaitan. Mengapa? Karena ia sudah mencoba untuk menguasai satu hal yang sudah dia tahu konsekuensinya, bahwa ini harus dibagi secara adil dan merata. Jadi saya pun kalau ada istri yang menyampaikan hal seperti ini, misalnya seorang istri mengatakan saya mau seminggu bersama Abi untuk berhubungan misalnya ya, untuk urusan ranjang, maka saya tidak akan serta-merta menerimanya. Maka saya harus mengatakan kepada istri yang bersangkutan bahwa kamu harus memikirkan perasaan istri yang lainnya. Boleh saja kamu berkata demikian, akan tetapi yang menanggung pertanggungjawabannya di akhirat kelak itu saya. Maka saya tidak akan mungkin membiarkan hal itu terjadi. Ya, mungkin dengan cara duduk berbicara bersama, lalu kemudian kita mencari solusi. Bagaimanapun saya selalu mendengar setiap apa yang mau disampaikan oleh istri-istri saya. Terjawab. Ya, jadi intinya bahwa ketika ada hasrat yang muncul seperti itu, saya akan mengajak istri saya untuk banyak beristighfar, kemudian menenangkan diri, kemudian mungkin ya memberikan nasihat, menghiburnya supaya hasrat tadi segera berlalu. Bagaimanapun itu adalah hasutan syaitan. Dalam berpoligami kita harus menjunjung nilai-nilai keadilan. Ya, oke. Baik, pertanyaan selanjutnya. Kalau bicara tentang sunnah Nabi, masih banyak yang lebih baik yang perlu dipelajari dan dicontohkan. Terlalu jauh kalau poligami, 1 istri lebih baik. Disitulah kesetiaan dan kasih sayang diuji, hati-hati. Wah, ini semacam peringatan. Terima kasih bagi yang bertanya. Jadi insya Allah saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk berhati-hati, karena bagaimanapun pertanggungjawaban dalam berpoligami itu sangat berat. Ya. Adapun sunnah Nabi yang mana yang Anda maksud? Ya, apakah sunnah Nabi yang Anda maksud ini misalnya puasa Senin Kamis? Apakah sunnah Nabi yang Anda maksud ini sholat lail, sholat malam, atau bersiwak, menggosok gigi menggunakan siwak? Apakah sunnah yang Anda maksud ini bagaimana cara Nabi bertetangga, bagaimana cara Nabi bersedekah? Ini kan tidak perlu kita bahas. Misalnya dalam kasus saya tidak perlu menceritakan kepada Anda bagaimana saya menjalankan puasa Senin Kamis, bagaimana saya bersedekah, bagaimana saya melakukan hubungan bertetangga. Artinya bahwa jangan standar Anda jadikan acuan untuk orang lain. Misalnya Anda dalam rumah tangga Anda tidak mau berpoligami atau belum mampu berpoligami hanya karena Anda merasa sunnah-sunnah yang lain belum Anda jalankan. Itu indikatornya Anda. Jangan disamakan dengan orang lain. Bahkan ada ustaz yang mungkin sunnah-sunnah yang dijalankan mereka itu jauh lebih banyak dibanding kita, tapi mereka juga belum berpikir untuk poligami. Intinya standar setiap orang berbeda-beda. Kita tidak boleh menjadikan hal yang terjadi dalam rumah tangga kita harus sama dengan rumah tangga orang lain, sehingga ketika ada perbedaan kita mengatakan bahwa rumah tangga Anda terlalu menyimpang misalnya, terlalu jauh keluar dari ranah yang seharusnya. Nah, ini tidak bijak. Jadi sekali lagi, setiap orang yang berpoligami tentu saja punya kisahnya masing-masing. Dan saya akan memberikan ada 2 kasus. Kasus yang pertama, ada seorang istri yang menikah di usia belia. Katakanlah 20 tahun, mereka sudah menikah. Akan tetapi oleh karena satu hal, istrinya mengalami sesuatu sehingga istrinya ini lumpuh. Oleh karena lumpuh istrinya, maka istrinya tidak mampu melayani suaminya sebagaimana normalnya. Istrinya lumpuh, tidak mampu melayani makan suaminya, tidak mampu melayani hubungan biologis kepada suaminya. Sedangkan suaminya baru berumur 20 tahun.
kasus yang pertama, si suami menemani sang istri sampai kemudian istrinya meninggal dunia. Kisah yang kedua, kejadiannya sama. Istrinya mengalami kelumpuhan, oleh karena itu dia tidak mampu melayani suaminya dengan sebagaimana normalnya. Dia tidak mampu memberikan makanan dan tidak mampu memberikan hubungan biologis, kepuasan hasrat kepada suaminya. Sehingga kemudian si istri ini menyadari kekurangannya. Hal-hal yang tidak mampu dia lakukan sementara suaminya ini masih muda. Tentu saja setiap laki-laki yang berusia demikian sangat memerlukan hubungan biologis untuk membebaskan hasrat dan nafsu yang bergejolak, birahinya misalnya. Lalu si istri ini karena menyadari, kemudian menawarkan kepada suaminya, "Wahai suamiku, silahkan berpoligami." Ini contoh yang berbeda, ya. Standarnya sama, tapi imannya si istri juga beda. Hanya karena mungkin istri Anda melarang Anda untuk menikah, lalu kemudian ada orang-orang di luar sana yang melakukan poligami, tidak sesuai dengan pendapat Anda, itu tidak berarti bahwa mereka keliru. Bisa dipahami. Jadi jangan pernah samakan standar kehidupan Anda dengan orang lain. Silakan, mudah-mudahan istri Anda sehat selalu, kemudian dapat melayani Anda dengan baik, dapat berbakti kepada Anda dengan baik, dan itu membuat Anda merasa Anda tidak perlu untuk berpoligami. Jadi silakan, itu standar kehidupan Anda. Tapi orang-orang yang berpoligami tidak harus menyampaikan kepada Anda apa standar mereka. Ya kita doakan, semoga mereka para pelaku poligami dapat menjalankan poligaminya sesuai syariat, dengan jalan-jalan kebenaran, jalan-jalan kebaikan, sehingga membuat rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, saya kira seperti itu. Pertanyaan selanjutnya. Ya. Bagaimana cara meyakinkan istri pertama sampai dia mengizinkan Anda berpoligami? Meyakinkan istri pertama sampai mengizinkan saya berpoligami, sekali lagi saya sampaikan bahwa poligami itu program, bukan hal yang instan. Yang pertama, kita harus melakukan pendekatan persuasif, pendekatan yang sangat lembut, karena hal yang kita mau bahas ini hal yang sangat sensitif. Pada kasus saya, pada saat itu saya memberikan ilmu kepada istri saya. Yang pertama, bahwa saya memberitahukan, "Wahai istriku, menuntut ilmu agama itu hukumnya wajib bagi muslimin dan muslim, bagi setiap orang muslim." Dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar. Koreksi saya bila saya salah. Jadi saya sampaikan bahwa menuntut ilmu agama itu hukumnya wajib. Kemudian pada saat engkau menuntut ilmu agama, jangan engkau pilih-pilih. Misalnya kamu hanya mencari ilmu tentang sedekah karena kamu suka, kamu hanya mencari ilmu tentang sholat, tapi kamu tidak mau mencari ilmu tentang poligami oleh karena kamu tidak mau, kamu benci dengan syarat itu. Tidak boleh. Makanya ketika kita mempelajari ilmu, pelajarilah sebanyak dan sebaik yang kita bisa. Itu dulu yang saya tekankan kepada istri. Setelah itu barulah masuk ke tahap-tahap selanjutnya. Saya ajarkan bahwa poligami ini adalah dalil yang banyak digunakan untuk menyesatkan kaum-kaum perempuan. Kemudian saya ajarkan bahwa kamu harus belajar ilmu ikhlas, karena pada hakikatnya setiap manusia akan mengalami yang namanya mati, entah siapa yang lebih dulu. Nah, dengan begitu jangan sampai kamu mencintai saya misalnya lebih tinggi cintamu kepada saya dibanding cintamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu tentang ikhlas. Terus saya ajarkan prakteknya seperti apa, dan pendekatan ini butuh waktu. Saya menghitung-hitung mungkin tidak kurang dari setahun. Saya melakukan pendekatan sampai kemudian si istri bisa menerima. Jadi semua melalui proses dan tahapan. Dan tahapan ini harus dilakukan dengan sangat persuasif, sangat bijak, sangat pelan-pelan. Karena ketika kita tergesa-gesa, tidak semua perempuan dapat menerima ini dengan mudah. Apalagi yang dasarnya sudah ada kebencian terhadapnya. Jadi luruskan dulu pemahaman istri pertama kita. Seperti itu. Semoga terjawab. Pertanyaan selanjutnya. Menurut saya, poligami bukan bahan untuk dipertontonkan, apalagi untuk dijadikan konten. Maaf sebelumnya kalau saya berkata demikian. Terima kasih masukannya. Lagi-lagi saya mengatakan ini semua kembali kepada niat. Dan diantara salah satu niat saya untuk membuat konten tentang poligami ini adalah saya berharap bahwa dari konten ini nanti ada manfaat yang bisa dipetik oleh pemirsa, oleh penonton-penonton, yang kemudian ini akan menjadi asbab amal jariah bagi saya. Nah, itu salah satu niat saya yang lain. Adapun niat untuk memperoleh materi, saya harus berkata jujur bahwa ini pun penting, karena untuk membuat konten seperti ini tidak mungkin tidak ada biaya yang kita keluarkan. Jadi saya mengejar hal yang tadi saya sebutkan, yaitu amal jariah. Ini tergantung niatnya.
Nah, adapun kalau saya sudah melenceng, mohon saya didoakan. Adapun kalau saya melampaui batas dalam setiap konten-konten saya, mohon diluruskan. Silahkan teman-teman untuk memberikan nasihatnya, memberikan arahannya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan sampai membawa Anda kepada level Anda membenci syariat poligami atau membenci orang-orang yang melakukan poligami. Yang pertama, Anda membenci syariat poligami, maka Anda telah membenci siapa yang menurunkan syariat ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita. Kemudian Anda membenci orang-orang yang melakukan poligami, Anda pasti akan membenci Nabi, sebab Nabi melakukan poligami. Dan yang perlu Anda ketahui, Nabi memiliki istri lebih dari 4, lebih dari yang diperuntukkan kepada umatnya. Ini yang perlu kita pahami, bahwa kenapa istri Nabi itu lebih dari 4, lebih dari yang disampaikan kepada umatnya. Apakah Nabi sendiri egois, serakah, dan lain sebagainya? Sangat jauh dari itu. Ingat bahwa ada khususiyatun Nabi, kekhususan kepada Nabi. Ada hal yang diwajibkan kepada Nabi, namun tidak diwajibkan atau diharamkan kepada umatnya. Termasuk memiliki istri lebih dari 4. Dan ingat bahwa Nabi memiliki istri lebih dari 4 itu, Allah Subhanahu wa taala yang langsung memberikan perintah untuk menikahinya. Di antaranya Aisyah. Nabi mendapatkan mimpi. Jadi mimpi yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, sehingga kemudian Nabi menikahi Aisyah. Ini bukan waktunya untuk kita bahas sekarang, hanya sekedar memberikan gambaran. Ada istri Nabi yang dinikahi karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi, nikahi dia. Ya. Jadi teman-teman sekalian, terutama para akhwat, jangan sampai Anda membenci poligami, syariat poligami, dan Anda membenci orang-orang yang melakukan poligami. Kalaupun Anda tidak menyukai konten ini, skip saja. Ya, Anda benahi dulu hati Anda. Tidak harus Anda nonton, Anda skip saja. Namun, dalam hal ini kami meminta dukungan Anda. Dan niat kami, insya Allah niat kami, untuk mengejar amal jariah tadi, kebermanfaatan kepada teman-teman yang menyaksikan. Itulah sebabnya kami tidak mengisi konten kami full tentang poligami terus. Karena kami tahu ini hal yang tidak mudah untuk diterima, terutama kepada para akhwat-akhwat. Jadi terima kasih atas masukannya. Insya Allah kami akan berusaha untuk menjadi lebih baik, dan kami butuh masukan, dukungan dari teman-teman sekalian. Pertanyaan selanjutnya, ini yang carikan istri kedua, suami yang mau atau istri yang mau? Karena kita tahu pernikahan tahun pertama sampai kelima itu banyak sekali ujiannya. Dan poligami di tahun ketiga pernikahan, apa sih yang dicari? Kan rezeki materi, alhamdulillah, dan rezeki anak sudah alhamdulillah. Oke, jadi dalam kasus saya dan istri pertama pada saat itu menetapkan syarat bersama. Di antaranya itu yang pertama, syaratnya perempuannya bercadar. Yang kedua, perempuannya bisa mengaji. Yang ketiga, perempuannya mau membantu kami nanti mengurus usaha. Dan yang keempat, mempermudah proses pernikahan dalam hal akad, mahar, dan lain sebagainya. Jadi, setelah kami sepakat berdua antara saya dan istri pertama, maka istri pertama kemudian mulai mencari teman-temannya. Jadi istri pertama menghubungi teman-temannya, teman-teman akhwatnya ditawari. Namun, karena teman-temannya ini pada menolak, sehingga akhirnya istri kewalahan, istri pertama saya kewalahan, lalu mempersilahkan juga kepada saya untuk mencari. Jadi pada saat itu kita sama-sama mencari. Sedangkan istri kedua saya ini adalah hasil dari pencarian saya. Ya, namun pada awalnya kami sama-sama mencari, hanya karena teman-teman yang ditawari oleh istri pertama ini pada menolak, lalu saya juga turut mencari, dan alhamdulillah saya menikah dengan istri yang kedua. Istri kedua adalah hasil dari pencarian saya. Yang perlu teman-teman ketahui bahwa banyak akhwat yang kami coba lamar dan itu gagal. Jadi banyak perjalanannya. Tidak sesingkat itu kita langsung berpoligami. Butuh waktu dan proses untuk menemukan akhwat yang mau juga. Kemudian tahun pertama sampai kelima kan banyak ujian. Ya benar. Lalu menikah, berpoligami di tahun ketiga. Apa yang dicari? Nah, yang perlu teman-teman ketahui bahwa alasan saya berpoligami, jadi sebelumnya saya bermonogami dan tidak terbesit niat yang menggebu-gebu ya. Mungkin harapan ada ya, harapan kalau misalnya istri merestui kita untuk menikah sebagai laki-laki normal, ya mungkin ada harapan itu. Tapi niat menggebu-gebu untuk berpoligami tidak ada sebelumnya. Sampai ada seorang akhwat yang mengatakan bahwa dia bersedia jadi istri kedua, namun dia mengatakan itu kepada saya. Lalu saya sampaikan, kalau memang kamu yakin, sampaikan kepada istri pertama saya. Kalau istri pertama saya menerima, insya Allah saya dapat berlaku adil. Nah, akhirnya waktu berjalan, si akhwat mengatakan saya akan mengumpulkan keberanian. Begitu sudah pada masanya nanti, momennya nanti, saya yakin saya akan sampaikan kepada istri pertama. Saya katakan baik. Maka menunggu waktu itu, saya
mengedukasi istri saya, memanfaatkan waktu yang ada untuk memberikan ilmu kepada istri saya. Dalam hal ini saya coba membuka jalan. Jadi niat poligami ini muncul karena ada akhwat yang bersedia untuk menjadi istri kedua. Itu dulu awalnya. Baik, setelah saya mengisi istri pertama dengan ilmu sampai akhirnya istri ini sudah mengatakan bahwa dirinya siap dipoligami, sayang sekali si akhwat tadi tidak pernah berani untuk mengutarakan maksudnya, niatnya, sehingga kemudian dia dilamar oleh laki-laki lain dan dia menikah dengan laki-laki itu. Jadi tidak kesampaian niatnya. Saya pada saat itu yang mengatakan istri sudah mengizinkan, memutuskan untuk melanjutkan niat ini terhadap akhwat yang lain. Jadi seperti itu awalnya. Nah, kemudian kenapa di tahun ketiga pernikahan? Tadi karena faktor di awal-awal pernikahan itu ada akhwat yang bersedia. Yang kedua, ini masalah ajal. Apakah seseorang kemudian berani menjamin dirinya, saya akan poligami di 5 tahun pernikahan saya, di 7 tahun pernikahan? Siapa yang bisa menjamin bahwa kita akan hidup sampai 7 tahun ke depan, 5 tahun ke depan? Karena saya ada kesempatan pada saat itu, kenapa saya tidak manfaatkan? Itulah yang mendorong saya untuk melakukan poligami di tahun awal-awal pernikahan saya. Ada kesempatan dan saya tidak bisa menjamin ajal saya. Nah, kemudian faktor yang ketiga, pada saat itu saya punya anak dan itu masih kecil. Dan saya meyakini bahwa ketika anak ini masih kecil, kemudian saya berpoligami, untuk memahamkan dia itu, membiasakan dia itu akan mudah. Berbeda ketika anak sudah dewasa. Bisa saja kita akan bersih tegang. Bahkan mungkin bisa saja kita akan berkelahi dengan anak kita ketika umurnya sudah dewasa, memahami bahwa ada hal seperti ini. Pasti dia akan cenderung membela ibunya. Itulah kenapa saya berpoligami di awal-awal pernikahan. Di antara alasan-alasannya. Kemudian rezeki dan materi, alhamdulillah didukung juga dengan keyakinan saya bahwa insya Allah dengan keberadaan saya sekarang, posisi saya sekarang, insya Allah mampu menafkahi 2 istri. Insya Allah saya mampu menafkahi 2 istri. Jadi tidak terlepas dari semua hal-hal tersebut, pertimbangan tersebut, sampai akhirnya saya memutuskan untuk berpoligami di awal-awal pernikahan. Baik, ini adalah pertanyaan terakhir untuk tanya jawab part yang ketiga. Waktu ada niat atau sudah mengarah ke poligami atau ingin menikah lagi, kan ada keluarga. Kalaupun istri sudah ikhlas menerima, belum tentu orang tua dan keluarga lainnya menerima. Bagaimana reaksi atau tanggapan orang tua waktu itu dari pihak istri, dari pihak suami, dan dari pihak calon istri kedua? Baik, ini pertanyaan yang cukup penting untuk dijawab. Dan saya harus membahas dari sisi saya. Ketika saya mau berpoligami, pertama, saya mengatakan kepada istri, ini urutannya ya. Ketika istri telah menyetujui, kemudian saya mencari akhwatnya. Ketika saya sudah menemukan akhwatnya, barulah saya menyampaikan kepada ibu saya. Kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini urutannya? Ini dari sisi saya. Kalau saya kasih tahu dulu kepada keluarga saya misalnya, sedangkan akhwatnya belum ada yang mau menerima, ini akan panjang urusannya. Jadi saya mau memastikan dulu ada akhwat yang bersedia, baru saya berbicara kepada keluarga yang bersangkutan. Setelah istri, pertama saya berbicara dengannya, kemudian dia mengizinkan, saya cari akhwatnya. Setelah dapat akhwat, saya ke orang tua saya dulu. Nah, ketika ke orang tua saya, tentu saja ada perlawanan. Sampai orang tua saya menangis. Sampai ia menangis. Apa? Ibu saya berkata dari sisi dia sebagai perempuan, sebagai seorang ibu, dia bisa mengerti perasaan istri pertama. Nah, untuk meyakinkan dia, saya membawa istri pertama untuk berbicara kepadanya. Nah, intinya tentu saja ada perlawanan. Namun, saya bisa melewati itu. Ketika telah disetujui oleh ibu saya, oleh orang tua saya, barulah saya ke ibu dari istri pertama. Dan di sini masalah yang terberat yang saya alami di rumah tangga saya. Nah, teman-teman sekalian, saya mau menjalankan poligami ini secara damai, sehingga saya menempuh jalur pengadilan. Saya mengurus segala sesuatu ke pengadilan, karena saya tidak mau nanti istri kedua saya terkatung-katung, mengalami permusuhan dengan keluarga besar, apalagi mengalami ketidakcocokan dengan istri pertama. Saya menjauhkan diri dari itu. Saya mau menempuh menjalani poligami yang damai. Maka saya memutuskan membawa ini kepada jalur pengadilan untuk kepentingan surat-suratnya nanti. Yang kemudian saya juga menempuh jalur restu kepada pihak-pihak yang penting. Dan diantaranya tadi orang tua saya. Meskipun ya dalam prakteknya sendiri
kita tidak diwajibkan untuk meminta restu kepada mertua ketika kita mau berpoligami. Tidak diwajibkan. Akan tetapi saya mencoba menempuh jalan ini untuk jangka panjang. Bagaimana supaya poligami rumah tangga saya ini baik-baik ke depannya. Akhirnya saya sampaikan kepada mertua saya. Dan terus terang saja, mertua saya shock sampai dia menangis, teriak histeris, dan dia bawa itu berhari-hari. Dan saya katakan bahwa hubungan saya dengan mertua dari istri pertama sampai hari ini alhamdulillah baik-baik. Keluarganya baik-baik. Dan mereka mengetahui bahwa kami berpoligami, kami sudah memiliki anak. Dan ketika melamar kepada istri kedua, tentu saja orang tuanya, keluarganya besarnya harus tahu. Itulah sebabnya saya menempuh ini dengan jalur pengadilan tadi, karena kami mau menikah yang disaksikan, menikah yang mengundang, sehingga ada walimahan di sana, orang-orang mengetahui, dan proses kami tidak disembunyikan. Istri saya ikut pada saat acara akad, istri saya ikut pada saat resepsi. Jadi saya memang ingin menunjukkan bahwa ini pernikahan poligami yang legal, yang disaksikan oleh istri pertama dan insya Allah direstui oleh keluarga. Meskipun pada awalnya banyak pihak yang tidak setuju, sangat banyak pihak yang tidak setuju, tapi saya harus melawan tekad saya, karena kehidupan saya butuh poligami ini. Standar saya membutuhkan. Sekali lagi, teman-teman yang hanya sekedar niat, tapi memang pada prakteknya belum butuh untuk ke sana, jangan dulu. Saya katakan seperti itu. Saya butuh karena ada beberapa faktor, dan faktor inilah yang saya jelaskan kepada keluarga besar yang membuat mereka kemudian memahami. Di antaranya tadi itu, ada pekerjaan. Orang tua, keluarga mengatakan kenapa berpoligami terlalu singkat. Saya katakan karena anak saya masih kecil. Sudah saya jelaskan tadi. Anak saya masih kecil, masih mudah untuk memahamkan dia. Alhamdulillah anak saya memahami bahwa dia mempunyai 2 umi. Dia mengerti bahwa oh ini uminya juga. Dia memahami, meskipun mungkin di usia dewasa nanti dia akan lebih matang untuk memahami bahwa oh ternyata ini bukan ibu kandungnya. Seperti itu. Setiap alasan yang diutarakan oleh keluarga besar, saya selalu punya alasan untuk memberitahukan bahwa ini memang sudah perlu, ini memang sudah saatnya. Jadi restu, kalau Anda mau menjalankan poligami secara damai, usahakanlah Anda mendapatkan restu, meskipun pada awalnya memang perjuangannya sangat berat. Ya, tapi saya meyakini bahwa ketika dari istri kedua kita sudah memiliki keturunan, maka orang-orang akan sudah bisa menerima itu dengan baik. Maka orang-orang sudah membiasakan itu sehingga ia akan memaklumi. Selama Anda berusaha, segala pertikaian, kerikil-kerikil dalam rumah tangga Anda terjaga, tidak keluar. Karena ketika hubungan poligami, ini salah satu tantangannya, ketika hubungan poligami itu ada kerikil di dalamnya dan itu keluar ke orang lain, maka ini akan cepat sekali menjadi pemicu yang sangat cepat untuk memperkeruh permasalahan. Kenapa? Karena hubungan poligami ini tabu di sebagian besar manusia pada saat zaman sekarang ini. Berbeda dengan zaman dahulu. Ya, teman-teman sekalian ingat bahwa zaman dahulu ini praktik poligami banyak terjadi. Hanya karena kita sudah berada di zaman yang berbeda, dan di sini zaman yang poligami dianggap menjadi satu hal yang tabu, kita harus menyesuaikan diri dengan itu. Bagaimanapun kita harus menyesuaikan diri dengan keadaan. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Dan sekian sesi tanya jawab tentang poligami part ketiga. Salam.